Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Apip Shafif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan penuh excited. Se-excited kita menunggu jalannya pertandingan di fase berikutnya dari La Liga ya. Tentunya ada match antara Barcelona yang berhadapan dengan Alaves. Ada juga Real Madrid yang bermain di Bernabeu yang akan menjamu Villarreal ya. Itu nanti Madrid main jam 2 hari Minggu dan Barcelona main Minggu malam alias malam Senin jam 9:10 waktu Indonesia bagian barat alias 21:10 WIB waktu Indonesia bagian barat. Nah, sorry teman-teman, ya gua kelewat 1 atau 2 hari ya nggak ngonten lagi, tapi gue yakin semangat kalian buat menuju kehidupan yang lebih baik. Semangat kalian untuk nonton video gua tidak gue ragukan lagi. Untuk itu gue mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video gua, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Yang lagi nonton belum subscribe, di subscribe dulu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang sudah bekerja diberikan kesuksesan, yang masih sekolah atau kuliah semoga mendapat nilai yang baik dan mendapatkan kantor yang kalian inginkan atau kampus yang kalian inginkan. Oke, let's go teman-teman. Ini gua akan menjelaskan fakta-fakta atau update-update terbaru seputar La Liga, seputar Barcelona ya, dan bagaimana nanti jalannya pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Alaves dan Barcelona dengan Szczesny. Apa yang kita harapkan dari Barcelona dan Szczesny. Jadi ini nanti bisa jadi perdebatan buat kalian ya, makanya di absen-absen dulu ya, komen-komen dulu. Ini bisa menjadi perdebatan, gue lempar pertanyaan, gue lempar diskusi, kalian bisa berargumen di situ. Karena sekali lagi bahwa pakar bola ya, ini tempat nongkrongnya para karbol mania, bukan cuma lu dengerin gua ngomong, tapi gue juga dengerin lu ngomong, berkomentar, berargumen, beropini. Oke, let's go. Dari fakta-fakta dulu ya, ini fakta yang menyenangkan, cukup membuat hati senang ya. Ada beberapa fakta yang membuat hati kita menjadi senang dan berharap ini segera terjadi. Fakta yang pertama dari Italia, mereka mengatakan bahwa Juventus tertarik untuk merekrut Ferran Torres. Sekali lagi ya, dari Italia mereka mengatakan bahwa Juventus sangat tertarik untuk merekrut Ferran Torres. Jadi buat Juventus, ini pemain jago banget Ferran Torres, bener. Ya, dia itu bisa bikin musuh ketar-ketir. Bukan cuma musuh ketar-ketir, bahkan kita ya sebagai fans yang timnya dibela sama Ferran Torres ikut ketar-ketir kalau dia main bola. Itulah kelebihan Ferran Torres. Ya, dia menjuluki dirinya adalah Sharkman. Ya, manusia hiu. Tuh, mana ada striker ya, El Pistolero, si Suarez gitu kan, La Pulga, Messi gitu, El Nino, Torres. Dia the Shark ya. Shark julukannya bukan panggilan lagi, tapi udah hewan yang buas, yang siap, yang mampu menerkam hewan-hewan lain yang ada di laut. Ya, jadi Juventus dimohon sebesar-besarnya ya, atas dengan kesadaran yang tinggi, kalian harus merekrut pemain yang bernama Ferran Torres ya. Kalian pasti kangen dengan legend kalian Del Piero, atau ada Inzaghi di situ, David Trezeguet ya di depan, pemain-pemain legend lainnya yang Nedved ya, pemain-pemain legend Itali ini digabungin pemain Juventus, jadilah Ferran Torres. Jadi tolong buat Juventus direkrut ya. Lupain bahwa Barcelona atau fans Barcelona menganggap bahwa dia adalah mayat hidup, bahwa dia adalah portal Mortal Kombat ya, bahwa dia adalah samsak berjalan. Tidak, Ferran Torres bagus ya. Dia pernah mendapat rekor lari tercepat di Euro kemarin pas saat sprint. Ya banyak lah. Jadi clutch moment sering dilakukan, iconic moment sering dilakukan. Ya lebih sering melakukan hal-hal yang bikin pusing sebenarnya, tapi itulah ya Juventus. Kalian kayak kalau kangen Morata, kalau kangen Del Piero, kangen striker-striker tajam Italia 90-an, inilah jawabannya Ferran Torres ya. Juventus silakan minang Ferran Torres. Nah,
Dan fakta berikutnya adalah Lamine Yamal terpilih sebagai Player of the Month La Liga di bulan September. Wah, jadi kemarin kalau nggak salah Rafinha ya yang mendapatkan Player of the Month di bulan Oktober. Sekarang Oktober, di Agustus. Sekarang si Lamine Yamal yang mendapatkan gelar atau penghargaan di Player of the Month di bulan September ini ya. Jadi September yang ceria buat Lamine Yamal, September yang ceria juga untuk Lamine Yamal dan fans Barcelona. Nah, kalian sadar gak bahwa sekarang udah mulai kayak Barcelona ada bukan rekor-rekor ya, ada nama-nama lagi yang muncul di barisan atau jajaran top tier lagi, di top level lagi. Ya kayak Lewandowski sekarang di top skor nomor 7 dan GA Lewandowski juga tinggi sama pemain-pemain striker kayak Messi, kayak Benzema gitu. Jadi sekarang Barcelona nih udah bermain 10 game. Dalam 10 games ini Barcelona sudah mencetak 31 gol. Ya 6 diantaranya di Liga Champions karena 5 lawan Young Boys, 1 lawan Monaco dan sisanya gol yang dicetak di La Liga. Jadi ini cukup produktif untuk tim yang baru pulih sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini nggak ada inkonsistensi yang terjadi di Barcelona. Mudah-mudahan dia bisa konsisten dan bisa terus-menerus. Karena mengingat pun pemain masih banyak yang cedera, pemain masih banyak yang belum tampil secara maksimal. Tapi permainan Barcelona udah seperti ini. Harusnya kalau dengan keadaan atau kondisi tim yang full, ya winning timnya ada, Barcelona bisa terus improve lebih baik lagi. Ini yang terjadi di Barcelona. Nah, kita lihat Barcelona sekarang sudah melakukan latihan lagi karena sempat istirahat kemarin. Bahkan seorang Ansu Fati juga sudah melakukan training season, ya. Dan Gavi pun sudah ikut dalam training season dan latihannya udah nggak dipisah lagi. Udah bukan latihan sebagai pemain yang cedera, enggak, udah gabung sama skuad utama. Jadi kita bisa berekspektasi bahwa nanti di bulan ini Oktober tentunya kita melihat pemain-pemain Barcelona yang kita kangen lagi, yang kangen Fermin Lopez, yang kangen Dani Olmo. Kita baru ngeliat Dani Olmo sebentar, dia udah bisa lagi main bersama Barcelona. Tapi kalau Christensen, Araujo itu kabarnya masih tahun depan ya. Bahkan Ronald Araujo juga sejauh ini ya di deadline kontraknya dia belum memperpanjang kontrak baru bersama Barcelona. Gue nggak tahu geter kali dia ada Inigo yang bagus atau ada Kubarsi atau lagi nyari momen aja, mengingat namanya dia kan nggak didaftarin, Araujo Chris nggak didaftarin untuk back. Nanti akan ada berjalan lagi lah sesuai regulasi yang ada. Nah, jadi ada beberapa fakta-fakta yang menarik buat Barcelona ya. Nah ini Presiden Barcelona ya, Laporta juga bilang dia ingin melakukan perekrutan striker kelas dunia meskipun performa Lewandowski tidak terlalu buruk. Nah jadi gue nggak tahu. Dan sekarang kalau misalkan Laporta untuk berbicara seperti itu sangat wajar dan sangat bisa saja terjadi. Kenapa? Karena Barcelona baru saja deal ya dengan proyek baru dengan Nike ya. Nah, jadi Nike ini nih. Barcelona akan mengumumkan kesepakatan baru dengan Nike dalam beberapa hari mendatang, paling lambat sebelum akhir Oktober. Barcelona akan menerima 140 juta euro per musim dan bisa turun menjadi 125 juta euro per musim jika mereka setuju dengan membayarkan bonus penandatangan langsung sebesar 150 juta euro per musim. Jadi selain buat maintenance, selain buat bayar gaji-gaji pemain, kalau 140 ya ini kisaran 125 sampai 150 harusnya bisa buat merekrut minimal kalau ada pemain yang masih bisa dijual pakai keseksian atau kealamian dari Barcelona, harusnya 2 pemain bintang sih bisa gitu. Cuma kalau emang mau yang levelnya kelas dunia banget ya bisa 1 pemain bintang, entar ada yang di loan atau dijual, bisa 1 pemain lagi. Jadi harusnya kalau mau beli pemain middle 3 bisa gitu ya. Kalau misalkan pemain yang top bisa 1 gitu. Tapi kalau pemain yang sekiranya kayak siapa ya, Son Spurs gitu atau wing lain atau striker lain, ya bisa 2 orang kayak gitu. Nah,
Dan masih banyak. Ini ada berita juga bahwa seorang Balde tidak dibawa untuk memperkuat timnas Spanyol sama De La Fuente karena di situ masih ada Grimaldo dan Cucurella. Lu di Chelsea ngeliat Cucurella hancur kan, Cucurella hancur kalau di Chelsea, tapi kalau di Spanyol dia jadi rela dipasang, kita rela nontonnya karena dia bagus di Spanyol. Jadi sangat wajar De La Fuente melihat kinerja si Cucurella ini di Spanyol dan dia tidak mempusingkan bagaimana penampilan dia bersama Chelsea karena alhasil apapun yang terjadi dia di Spanyol bagus. Tapi menarik ada nama Mingueza yang dibawa sama De La Fuente di Spanyol. Nah, itu ada beberapa info yang bisa gua sampaikan buat kalian. Dan ada Szczęsny juga, teman-teman. Yes, Barcelona akhirnya merekrut kiper Wojciech Szczęsny. Ya, dia udah ikut latihan, dia terlihat juggling bola, dribble bola, nangkap bola. Ya, bahkan dia langsung ngasih aura senior untuk Iñaki Peña. Karena ini gua kiper nih nggak aneh-aneh menurut gua. Dan ini kalau mau kita perdebatkan di sini ya. Gua seneng Wojciech Szczęsny. Postur kiper banget. Ya, build up nggak terlalu bisa sih, cuma nggak masalah gitu. Karena ketolong sama refleksnya dia yang bagus dan positioning dia yang selalu sering tepat gitu untuk menghalau dan menepis bola, melakukan save gitu. Nah, attitude juga nggak macem-macem, dan dari perawakannya dia ngasih aura yang menyenangkan ya. Dia pernah bercanda dulu tahun 2009 ya, ketika saya di AS Roma, Alisson saya gantikan dan akhirnya Alisson tergantikan oleh saya. Ketika saya di Arsenal, saat itu ada Fabianski, masih ada Almunia juga, dia menjadi kiper utama gitu. Dan ketika di Juventus ada Gianluigi Buffon, kiper nomor 1 menurut saya, dia tergantikan juga oleh saya. Apa kesimpulannya? Saya adalah kiper terbaik yang ada di dunia tadi. Itu sambil ketawa ya, it's a joking gitu kan. Tapi ya itu lucu aja. Itu fakta yang terjadi, tapi opini dia tuh lucu menurut gua. Jadi ya ini menyenangkan aja. Gue nggak tahu sekarang joker di Barcelona siapa. Dulu ada Dani Alves, dulu ada orang satu yang penghangat ruangannya lah ya, yang nggak bikin sepi gitu. Gue nggak tahu sekarang siapa yang kayak gitu di Barcelona. Tapi sekarang kalau ada Wojciech nih, harusnya dia orang yang lucu sih, karena orang yang pertama ngubungin Wojciech nih pasti Lewa. Dia bilang Lewa gitu, baru agen, baru yang lain-lain, dan prosedurnya dilengkapi, udah sesuai aturan yang ada, akhirnya direkrut. Jadi udah tenang aja, belakang ada Szczęsny. Nah, yang mau gue sampaikan kepada fans Barcelona bahwa dengan merekrutnya Szczęsny, kita nggak perlu tinggi-tinggi berekspektasi Barcelona akan jarang kebobolan. Ya, ini pendapat gue nih. Gua tidak mau meninggikan ekspektasi bahwa dengan adanya Szczęsny gawang Barcelona 100% aman, enggak. Ya, dengan cara permainan Barcelona yang open play banget, mainnya terbuka banget, ya. Speed intensitas tinggi banget, ya, ketika di atas press di atas, ya, marking pemain satu-satu, bahkan garis offset, nih defensive line-nya tinggi banget. Ya, itu sangat banyak kemungkinan bola-bola yang lolos dan 1 lawan 1 berhadapan dengan Szczęsny. Gua nggak berekspek Szczęsny clean sheet banyak, nggak. Szczęsny itu pasti kebobolan. Cuma dengan hadirnya sosok seperti Szczęsny, Barcelona dan Szczęsny ya tentunya, dia akan bisa meminimalisir bola-bola yang memang itu harusnya tidak menjadi gol. Nah, paham nggak? Ini kiper pasti kebobolan gitu kan. Lu jangan harap nih clean sheet kayak waktu zaman Valdes apalah gitu. Itu emang musuh nggak dapat bola makanya Valdes clean sheet. Szczęsny pasti kebobolan, tapi gol-gol yang wajar. Nih menurut gua ya. Jadi bola-bola yang harusnya tuh bola kecolongan, baru harusnya tuh nggak gol. Ya emang nggak gol di tangan Szczęsny. Ya, bola-bola dari jauh, misalkan kayak Stegen di shoot dari samping, Stegennya udah ke tengah, masuk lewat samping, gol. Atau Iñaki Peña di luar dari kotak penalti di shoot ujung, gol. Bola-bola yang harusnya bisa ketangkep tapi lepas, itu bakal terminimalisir oleh Szczęsny. Ya, jadi dia tetap kebobolan, tapi dia bisa meminimalisir jumlah banyaknya gol dengan bola-bola yang harusnya memang bisa di-save oleh seorang kiper.
Itu gimana menurut kalian ya? Dia juga bukan kiper yang jago banget jadi goal playing keeper, enggak ya. Mungkin bisa pakai tangan nanti dilatih dalam during training ini. Ya dia belajar build up biar masuk sistem Hansi Flick. Tapi yang jelas ini kiper tinggi, refleksnya bagus, attitude-nya juga nggak aneh-aneh. Itu yang terjadi di Barcelona. Nah, gimana sekarang Barcelona? Selisih 3 poin dengan Real Madrid. Real Madrid akan menjamu Villarreal. Di Villarreal ada yang namanya Pino di situ, ada yang namanya Perez di situ ya. Parejo masih stabil di situ. Dan dia punya pelatih Marcelino. Kalau dia bisa sabar lawan Real Madrid nanti, ya nggak nutup kemungkinan bahkan bisa menang lawan Real Madrid. Karena gue ngelihat Real Madrid Liga Champions, ya lu mau bilang Real Madrid belum mengeluarkan tenaga sepenuhnya, lu mau bilang Real Madrid ada cedera Mbappe, enggak, kan Mbappe main. Ya dia terlihat kesusahan, dia terlihat kesulitan. Apalagi kalau misalkan memang di press atau lawannya ini memiliki transisi yang cepat. Ya, Los Lille melakukan itu kepada Real Madrid. Ya, Real Madrid tidak bisa mencetak gol. Kalau Marcelino bisa sedisiplin saat dia menahkodai Athletic Bilbao, bisa-bisa aja ini nahan imbang Madrid. Tapi kalau dia berusaha mau nyerang, semakin dia mau menang, semakin dia mau nyerang gitu, itu justru berbahaya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia sabar, nunggu Madrid, ditenang, ditungguin, didelay bola, moodnya dirusak Madrid, dikasih bad footballnya dikeluarin waktu saat si Marcelino di Athletic Bilbao, itu bisa aja bikin ngaco ya. Vini, ada si sebelah kanan Carvajal juga emosinya lagi nggak stabil. Jadi sebenarnya bisa aja ini pertandingan berjalan seru atau berjalan sangat tidak seru demi Villarreal mencuri poin di Santiago Bernabeu. Tapi Real Madrid baru saja kalah lawan Los Lille di Liga Champions. Bisa jadi juga ini adalah semacam luapan emosi dari Real Madrid, dan Real Madrid menggempur. Tapi sekali lagi ya, kalau lu mau menggempur harus lihat dulu transisi lu kayak gimana, Madrid kayak gimana. Kalau Madrid kebobolan duluan itu malah repot buat Madrid. Jadi ini pertandingan Minggu jam 2 sangat layak untuk ditonton. Buat fans-fans Madrid juga yang habis kalah kemarin, sangat layak ditonton. Tapi sedih juga sih, sebel juga kalau misalkan ntar mainnya aneh-aneh gitu kan. Tapi ini seru lah. Dan Barcelona akan menjamu Deportivo Alaves. Kalau gue bilang skuadnya seperti apa, Bang? Skuadnya seperti apa ya? Skuad lawan Young Boys saja dulu, nggak apa-apa lah. Alaves peringkat 11 ya. Koreksi kalau gue salah. Barcelona di 1, Alaves 11. Barcelona lagi oke di La Liga gitu kan. Dan kalau masih main kayak kemarin, ini masih oke. Tapi yang bikin bingung adalah Gavi bisa dimainin, kalau dia mau mainin gitu kan. Olmo ini bisa diprediksikan ya, sembuhnya lebih cepat. Jadi lawan Sevilla dia udah bisa main ya. Kalau emang darurat banget pasang Olmo, tapi kalau emang mau curi poin banget pasang Olmo gitu. Jadi antara Olmo dan De Jong, dua-duanya sama-sama lagi proses pemulihan, tapi gue lebih percaya Olmo, masih panas dia, masih enak banget mainnya dia. Nah kalau Olmo main, nggak apa-apa, jajal aja Olmo ditaruh di kiri, wing kiri please. Kalau misalkan main Olmo kan kemarin di belakang striker, di belakang Lewa, Rapinya di kiri ya. Babak kedua baru muter-muter ada switch play di situ. Tapi gue lebih mengorbankan ya Olmo main di sebelah kiri, Rapinya yang di sebelah tengah, di belakang striker. Kenapa? Karena Rapinya kalau main sebagai left wing itu nggak hidup, sama sekali nggak hidup ya. Olmo main di second striker itu masih hidup banget. Yang ngatur si Olmo orangnya ya. Tapi kalau salah satunya dipindahin, Olmo masih bisa hidup di kiri. Olmo masih bisa ngacak-ngacak, masih bisa masih klinis lah mainnya lah, masih bisa ngatur tempo di situ, masih bisa umpan, masih bisa cetak gol. Tapi Rapinya di sebelah kiri mati. Nah Rapinya di sebelah tengah jago, jadi gue lebih mengorbankan mending Olmo yang ditaruh kiri ya, Rapinya ditaruh tengah. Pedri Casado langsung curi poin dulu. Kalau mau rotasi, ingat rotasi, di atas rotasi ada poin ya. Lu jangan sampai nanti selisih poin 1 dan kepikiran kayak tuh kan gara-gara kemarin kalau lawan Osasuna. Enggak, poin dulu ya. Kalau mau rotasi mainin dulu, sama kok mainnya, nanti kalau udah menang bisa tinggal diganti itu ya. Jadi
secara skuad yang sudah bisa tersedia ya, Ansu Fati udah bisa main, harusnya lawan Alaves dimasukin aja nggak apa-apa, nanti babak kedua atau ya babak kedua lah, atau line up lah sekali biar panas, biar dia mikir gimana caranya, biar loading dulu dia. 15 menit baca permainan udah panas, bisa enak gitu. Jadi Ansu Fati, Dani Olmo sudah sembuh ya, tapi jangan dimainin dulu Dani Olmo kalau bisa. Gavi sudah tersedia, Vermaelen juga udah sembuh, Araujo, Christensen belum tahu, kontraknya juga belum diperpanjang. Szczęsny kita bisa lihat nanti bermain ya kalau dia mau, atau Hansi Flick mau menurunkan Szczęsny ya, tapi untuk lini belakang please banget jangan Sergi Dominguez. Jangan Sergi Dominguez, kalau mau yang dirotasi Eric Garcia aja sekalian, nggak apa-apa jadi back. Garcia Cubarsí, Garcia Inigo, daripada Dominguez di situ. Harus ada salah satu dari Inigo dan harus ada salah satu dari Cubarsí. Itu ya. Ferran Torres kalau emang Barcelona mau ngepur, mainin deh. Ya, jadi kabarnya kan Ferran Torres diminati oleh Juventus dan Ansu Fati emang pengen dijual. Jadi Ansu Fati disembuhin, mainin, itu ada indikasi biar ini masih bagus, biar bisa dijual lebih mahal dari harga barang rongsok yang ada. Oke? Gitu aja teman-teman. Coba kalian prediksiin kira-kira skornya berapa antara Real Madrid menjamu Villarreal jam 2 hari Minggu pagi ya, dan Barcelona yang akan bertemu dengan Deportivo Alaves ya. Silakan di komen siapa aja yang cetak gol dan berapa skornya. Oke? Gitu aja teman-teman, sehat-sehat selalu ya, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, di seluruh Indonesia, di luar Indonesia, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat selalu. Vamos, muchas gracias.